Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fun Student, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, aku akan share mengenai materi sistem ekonomi untuk kelas 10 SMA. Yuk, mari kita simak. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai sistem ekonomi by Hairunisa SPD. Nah, yang pertama adalah definisi sistem ekonomi. Apa sih definisi sistem ekonomi? Nah, sistem ekonomi menurut Gilarso adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat atau para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan itu dapat dihindari. Adapun selanjutnya yaitu mengenai macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau kapitalisme murni. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Dari macam-macam sistem ekonomi ini, adapun penjelasannya kita dapat lihat pada slide berikutnya. Untuk itu, mari kita simak. Adapun penjelasan pertama yaitu sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando dapat kita lihat di sisi kanan, yaitu terkenal dengan tokoh yang bernama Karl Marx. Adapun definisinya yaitu suatu sistem dengan kendali yang ketat berada di pihak pemerintahan dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri sistem ekonomi komando yang pertama, semua sumber daya ekonomi dikuasai negara dan atas nama rakyat. Seluruh kegiatan produksi diusahakan bersama, tidak ada perusahaan swasta yang ada perusahaan negara. Harga dan penyaluran barang ditentukan dan dikendalikan oleh negara. Dan yang terakhir, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Adapun kebaikannya yang pertama, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian. Yang kedua, pemerintah dapat menentukan jenis-jenis industri atau produksi. Yang ketiga, pemerintah mengatur distribusi barang-barang. Dan yang keempat, pemerintah mudah melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Sedangkan keburukannya yaitu hak milik perseorangan tidak ada dan potensi serta kreativitas masyarakat itu tidak berkembang. Adapun selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi pasar atau kapitalisme murni. Nah, dari sistem ekonomi pasar atau kapitalisme murni, salah satu tokoh yang terkenal ialah Adam Smith. Nah, Adam Smith ini ada salah satu tokohnya. Adapun definisinya yaitu sistem ekonomi yang semata-mata mementingkan kapital untuk mendapatkan kapital yang lebih besar. Sedangkan ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalisme yaitu semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh perseorangan. Yang kedua, orang bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. Yang ketiga, para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi dengan harapan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Dan yang keempat, campur tangan negara ditiadakan atau dibatasi. Dan yang terakhir, ada persaingan antar pengusaha. Selanjutnya yaitu, apa sih kebaikan dan keburukannya? Yang pertama, kebaikannya ialah setiap individu bebas mengatur perekonomian. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi, adanya persaingan mengarah ke kemajuan, dan produksi berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan keburukannya yaitu menimbulkan eksploitasi, menimbulkan monopoli, tidak ada pemerataan pendapatan, dan terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran definisinya adalah sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Adapun ciri-cirinya dari sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem pasar.
di mana barang dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta. Dan yang terakhir, peran pemerintah dan swasta itu berimbang. Dengan tokoh Muhatayadisme samping kanan ini, yaitu sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Di dalamnya itu terkandung demokrasi ekonomi, maka dikenal juga dengan sistem ekonomi demokrasi. Oke, terima kasih dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk itu jangan lupa juga follow aku Instagram di nisnis17. Oke, enjoy. Bye bye.